mulai rekam ya. Ingrid sudah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini saya akan sharing lah ya. Judulnya apa? Orang seperti saya bisa sukses. Bisa sukses nggak ya? Insya Allah bisa ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih definisi dari sukses itu. Oke, teman-teman. Definisi sukses bagi setiap orang itu berbeda. Namun sukses merupakan status yang menunjukkan bahwa kita telah mencapai sesuatu. Sukses juga bisa menjadi status sosial tertentu yang menggambarkan kemakmuran atau mendapatkan ketenaran. Ya, nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesuksesan dapat diartikan sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Nah, ya, selanjutnya, nah bagaimana mendefinisikan kesuksesan dalam hidup? Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah diri kita sendiri. Karena tidak mungkin ada definisi kesuksesan yang cocok untuk semua orang. Sebagian orang menganggap dirinya sukses jika memiliki mobil mewah, jabatannya tinggi, dan mempunyai rumah besar. Tapi sedangkan yang lain menganggap kehidupan yang penuh kegembiraan dan kebahagiaanlah sebagai makna kesuksesan sesungguhnya. Nah, oke, sebelum kita mendefinisikan sukses versi kita sendiri, sangat penting untuk menyadari apa arti pencapaian dan kesuksesan. Nah, pencapaian sering dikaitkan dengan kesuksesan. Tetapi kenyataannya pencapaian itu tidak sama dengan kesuksesan. Jadi pencapaian ini mengacu pada hasil yang diinginkan, sedangkan sukses adalah sebuah konsekuensi positif dari pencapaian. Singkatnya, pencapaian dapat dilihat sebagai proses untuk menjadi sukses. Nah, ini ada arti sukses menurut para tokoh ya. Media dan masyarakat sering menyimpulkan bahwa menjalani hidup yang sukses berarti menjadi kaya raya dan memiliki banyak benda berwujud seperti rumah mewah atau mobil mewah. Namun makna sukses adalah menjalani hidup bahagia dan menjadikan dunia sebagai tempat untuk semua orang. Hal tersebut berlaku pada sejumlah tokoh yang dicap sukses lantaran mereka meraih posisi penting di perusahaannya maupun mendirikan perusahaannya sendiri. Ada Bill Gates, Warren Buffett, dan Mark Zuckerberg. Betul ya saya Mark Zuckerberg susah. Nah, mereka ini menilai bahwa kesuksesan tidak melulu mengenai tahta dan harta, karena ada hal yang tampak sederhana tetapi sangat bernilai dan tidak dapat dibeli dengan uang. Seperti ini, Bill Gates mendefinisikan kesuksesan sebagai kebahagiaan. Jadi bukan harta yang melimpah atau ketenaran yang menjadi tolak ukur setiap pencapaiannya, tetapi kebahagiaan. Jadi menurut salah satu orang terkaya di dunia ini menganggap bahwa kebahagiaanlah yang mampu mendatangkan kekayaan, bukan sebaliknya. Jadi bukan kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan, tetapi menurut dia adalah justru kebahagiaanlah yang mendatangkan kekayaan. Oke, jika Bill Gates
berpatokan pada kebahagiaan, maka bagi Warren Buffett, kesuksesan dapat dilihat dari jumlah orang yang mencintai dirinya. Sementara Zuckerberg menyebut bahwa kegagalan merupakan bagian dari, karena dari kegagalan ini manusia dapat banyak belajar untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada Ron Cordes. Ini adalah pendiri Cordes Foundation yang fokusnya pada investasi dan kewirausahaan sosial. Nah, ini mengartikan bahwa sukses sebagai jalan untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup sehingga dapat meninggalkan warisan abadi yang bisa membuat perbedaan di dunia. Nah, terus selanjutnya ada yang raise hand. Siapa? Ada yang Enggak, itu Aswin. Oh iya. Temennya kakak yang di Bandung. Lanjut Bu Rika. Selamat datang. Si Sodia menganggap dirinya sukses dampak positif pada kehidupan orang lain. Selanjutnya ada David Kidder. Manusia dapat dikatakan sukses apabila berhasil memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain dan dunia. Ini yang terakhir di atas ya. Kara Goldin menyebutkan bahwa sukses adalah mengetahui bahwa apa yang dilakukan dapat membantu diri sendiri dan orang lain menjalani hidup lebih baik, bahagia, dan sehat. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, teman-teman apa sih arti sukses buat teman-teman? Ada yang mau menjawab? Boleh? Oh, tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Nah, dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa berapa tinggi jabatannya atau popularitas kita, tapi bagaimana kita menyikapi hidup dengan penuh Oke, jadi kesuksesan itu bukan mengenai berapa banyak uang yang dimiliki, seberapa tinggi jabatan. Bu Rika nggak ada suaranya. Sepertinya teman-teman terputus. Ya? Sinyal ya? Putus-putus. Suaranya. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman kan kita di sini yang sudah menjalani bisnis Atomi ya. Di sini kita tentu sudah ada yang menjalani bisnis Atomi, mungkin ada yang baru menjalani bisnis Atomi. Kadang-kadang suka ada yang bertanya ya, kenapa sih orang tidak bisa sukses? Yang pertama, karena mereka mudah menyerah. Terus mempunyai pikiran yang buruk, negative thinking. Terus dia membatasi dirinya sendiri dan menempatkan kotak kegagalan di sekitar mereka. Jadi mereka kalau udah gagal, udahlah, saya mah udah gagal aja, ya udahlah. Terus dia tidak mau bergaul dengan orang lain, jadi menjadikan orang tersebut tidak bisa sukses karena gagal terus. Jadi dia, udahlah, saya menyerah aja, gak mau melanjutkan. Nah, oke, selanjutnya pertanyaannya, apakah orang seperti saya bisa sukses di Atomi? Pertanyaannya, jawabannya bisa. Bisa nggak? Bisa. Ayo, bisa.
Bertahan sampai akhir. Nah, bisnis Atomi adalah di mana bisnis yang bisa menjadikan kita semua sukses. Karena apa? Karena di Atomi, bisnis Atomi ini tidak dilakukan oleh Anda sendiri, tapi dilakukan bersama-sama. Jadi mengapa semua ini kalau di bisnis Atomi ini ya kita saling tolong-menolong. Nah, terus di bisnis Atomi ini adalah bisnis yang bisa membantu orang lain. Jadi di bisnis Atomi ini kita para leader biasanya atau sponsor itu sangat membantu yang di bawah-bawahnya ya, member-member yang di bawah, yang apalagi yang menjalani bisnisnya ya. Jadi kita bersama-sama ya. Kalau misalkan yang di bawahnya sukses, maka yang di atasnya pun akan sukses. Jadi tidak sebaliknya seperti kebanyakan MLM yang lain, kalau yang di atas sukses, belum tentu yang di bawah itu bisa sukses seperti yang di atas. Tapi kalau di Atomi, yang di bawah sukses, pasti yang di atas juga akan sukses. Jadi kita bisa sukses bersama. Nah, yang terakhir, nah ini yang bisa sukses di Atomi adalah kita harus mempunyai pikiran yang positif untuk bisa sukses. Tuh. Nah, sekarang ini kita akan bicara tentang membuat sebuah keputusan. Saya mau bertanya, apakah teman-teman di sini yakin sekali memilih Atomi, bisnis di Atomi? Raise hand yang Yakin. Yakin. Oke. Nah, mungkin teman-teman berpikir ya, kalau kita ini udahlah, yakinlah. Bentar. Atau nuhun. Maaf, itu waknya Jolita nanyain. Oke, jadi sampai mana tadi? Oke, sampai yang membuat keputusan ya. Jadi kalau kita mungkin berpikir, aku sudah di Atomi nih, tapi kebanyakan dari kita ini sebenarnya belum membuat sebuah keputusan. Nah, kita di sini pasti sudah punya pikiran karena kita secara aktif menjalani bisnis Atomi. Tapi bagaimana kita memutuskan memilih Atomi adalah sangat penting. Jadi beberapa orang memang datang ke Atomi, mereka mengatakan bahwa mereka secara aktif menjalankan bisnis Atomi, tetapi masih diragukan karena ternyata mereka itu belum mengetahui lebih banyak tentang Atomi. Mereka hanya datang dan pergi, jadi mereka belum betul-betul memutuskan. Jika kita sudah betul-betul mengerti, jika kita sudah betul-betul menyadari bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat besar, maka tidak mungkin kita berkomitmen untuk menjalani bisnis Atomi ini dengan setengah hati. Jadi ketika kita menggunakan produk-produk Atomi, bukan karena kita sebagai leader ya, atau sebagai partner bisnis, tapi karena kita adalah seorang konsumen yang mencintai produk-produk Atomi, maka saya yakin kita semua sudah memenuhi syarat untuk melakukan bisnis di Atomi. Saya juga sudah melihat ya beberapa orang kayaknya sudah benar-benar mencintai produk Atomi. Jadi memang sudah memantapkan dirinya untuk ikut atau untuk bisnis di Atomi. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa lama kita bisa sukses di Atomi? Berapa lama ya? Nah, teman-teman, jika kita ingin mempersingkat waktu untuk sukses, maka kita harus menggunakan waktu kita seolah-olah sepenuhnya kita semua ini terikat dengan Atomi. Itulah mengapa saya tadi mengingatkan kembali tentang tadi mengambil keputusan ya sebelum menjalankan bisnis Atomi.
Jika ingin menjalankan bisnis atomi, maka paling tidak kita menggunakan produknya, kita harus mencintai produk-produk atomi, kita juga jika kita tidak mencintai produk atomi dan tidak menggunakan produk atomi, maka sepertinya tidak mungkin ya kita bisa melakukan bisnis di atomi. Namun jika kita betul-betul percaya bahwa atomi adalah yang terbaik untuk kita semua karena kualitas dan harganya dari produk tersebut dan karena sistem di atomi, maka disitulah kita semua mulai terikat dalam bisnis atomi. Kesimpulannya adalah jalankanlah bisnis atomi ketika kita sudah yakin terhadap produk-produk atomi. Nah, bagaimana kita bisa sukses cepat di atomi? Kebanyakan sih orang ingin meraih kesuksesan dengan cepat ya. Nah, menurut teman-teman, bagaimana orang bisa sukses dengan cepat? Bisa nggak sih orang bisa sukses dengan cepat? Ya, kebanyakan orang-orang menanyakan hal ini ya. Nah, teman-teman, walaupun kita punya partner bisnis seorang selebritis atau seorang presiden sekalipun, kalau bergabung dengan atomi itu tidak akan menjamin seseorang itu untuk cepat sukses. Nah, kita sekalian yang ada di sini harus memulainya tetap dari bawah, memulainya dari nol. Karena kesuksesan tidak akan terjadi dalam semalam ya, karena kita tidak hidup di zaman 1001 malam seperti Aladin dapat menemukan poci ajaib terus keluar jin minta itu ya, tidak bisa. Oke. Seperti kita semua di sini pada awal mulanya kita harus membeli dan menggunakan produknya. Setelah kita membeli dan menggunakan produknya, dan kita merasakan manfaat dari produknya, kita memberitahu orang tentang produknya, bisa melalui media sosial, atau langsung kepada saudara-saudara kita, atau teman kita, sahabat kita. Nah, lalu kemudian kita harus mengelola orang-orang ini. Nah, follow up ya. Nah, karena jadi setelah mengelola orang-orang ini, sehingga suatu hari orang-orang tersebut akan menjadi partner bisnis kita dan mereka suatu hari akan menjadi leader. Apalagi yang bisa kita lakukan agar kita bisa sukses di atomi, yaitu dengan menjalankan 8 langkah menuju sukses. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Berpikir secara positif ya, menetapkan target atau tujuan, terus membuat resolusi atau memutuskan untuk berubah berpikir secara positif. Yang ketiga, menyusun daftar kontak kita ya, misalkan daftar nama-nama orang yang akan kita hubungi. Setelah itu kontak mereka. Lalu sebelum mendeskripsikan bisnis, kita tadi kan sudah membeli produk dan menggunakan produknya. Nah, beritahu orang-orang tersebut ini aku ini loh, misalkan orang tersebut, oh ini kayaknya orang ini butuh sampo untuk ini ya, untuk kerontokan rambutnya nih. Terus kita ceritakan, aku punya produk bagus nih dari Atomi, namanya Absolute Sampo. Itu bagus untuk menghilangkan, untuk mengurangi kerontokan, untuk menghilangkan ketombe. Kita kenalkan Atomi ini kepada mereka. Lalu tindak lanjut atau follow up. Ketika setelah mereka misalkan tertarik dengan produk Atomi, terus mereka menggunakan produk Atominya, ya kita harus melakukan tindak lanjut atau follow up. Jadi setelah 2 atau 3 hari mereka menggunakan produknya, kita follow up, kita tanya bagaimana produknya, cocok tidak, terus ada perubahan tidak, terus apalagi nih yang perlu dan apalagi yang dibutuhkan oleh dia. Terus, nah kalau kita
misalkan yang ketujuh adalah konsultasi. Nah, kalau kita menemui kesulitan saat kita menjalani bisnis ini, kita perlu melakukan konsultasi. Konsultasinya adalah dengan sponsor kita atau dengan leader kita ya, yang di atas kita. Karena karena yang di atas kita itu lebih lama menjalankan bisnis Atomi ini. Jadi mereka insya Allah bisa kasih solusinya. Jadi kalau misalnya ada masalah sebaiknya bicarakan atau konsultasikan dengan leader kita atau sponsor kita. Yang ke-8 adalah duplikasi. Jadi kita harus menduplikasi apa yang leader kita lakukan ya. Ya kan, karena leader kita mungkin lebih lama di Atomi, jadi mereka bisa sukses. Jadi kita ya duplikasilah apa yang mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka lakukan. Makanya kita perlu konsultasi dan duplikasi apa yang mereka lakukan. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita memang akan serius di bisnis Atomi ini, kita jangan mudah menyerah, harus tetap semangat walaupun banyak kendala dan sebagainya. Karena apa? Ketakutan terbesar kita ini adalah sebenarnya bukan kita tidak bisa sukses ya, karena adalah dalam diri kita sendiri. Mengapa banyak orang menyerah? Siapa yang membuat orang menyerah? Itu adalah diri kita sendiri. Maka dari itu saya bisa simpulkan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita harus menghadapi ketakutan-ketakutan dalam diri kita sendiri. Apa yang memotivasi diri kita untuk bisa sukses? Nah, untuk menjalankan bisnis Atomi, kita harus menanyakan pada diri kita sendiri tentang pemilik perusahaan ini. Kita harus memeriksa produk seperti apa yang dimiliki Atomi, apakah cocok untuk para konsumen. Jika kita terus melakukan hal tersebut, saya yakin insya Allah siapapun akan dapat sukses. Nah, jika kita berpikir tidak melakukannya dengan baik, ya kita harus bercermin juga ya pada keseharian kita. Dan kalau, aduh, gimana nih? Ada yang sulit, ada kita tidak bisa melakukannya yang dengan baik, berarti salah satunya kita yang terakhir yang kita harus lakukan di bisnis Atomi ini adalah dengan menuliskan skenario kehidupan. Nah, ini mungkin menuliskan mimpi-mimpi kita di skenario kehidupan. Ini mimpi-mimpi saya, walaupun belum semuanya karena ini nggak cukup ya gambarnya kalau dituangkan seluruhnya. Nah, sehingga ketika kita mulai menuliskan skenario kehidupan ini, sehingga kehidupan kita di tahun berikutnya insya Allah akan sepenuhnya berubah. Karena apa? Karena setiap kita melihat skenario kehidupan kita, kita akan terus terpacu untuk melakukan bisnis Atomi ini, menjalankan. Jadi lebih semangat lagi untuk melakukan bisnis Atomi ini agar mimpi-mimpi kita di tahun mendatang itu bisa tercapai. Nah, dengan cara ini, insya Allah, dengan cara-cara yang tadi itu, insya Allah kita akan semua bisa sukses di Atomi. Oke, bisa saya sampaikan. Terima kasih karena saya juga masih belajar. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, terima kasih. Dan mungkin ada yang mau memberi, dipersilakan.
Oke, wah ini ada wajah-wajah baru ya. Bagus Bu Terima Rika. kasih Bu Rika. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Aswin. Halo Aswin. Halo. Wah, Gabung ada Bapak sekarang ya. Biasanya perempuan semua. Wah, ada cowok ya Selamat sekarang malam. ya. Iya. Biasanya sama Kak Ojan. Kak Ojan Paling nggak ada ya? ganteng di sini nih. Ya, Kak Ojon itu ada saingan. Teman-teman, Bu Haya, sebelum Ya. bubar, dulu yuk sama-sama mumpung 14 orang nih kalau bisa. Oh, foto Kita buka dulu dulu. ya. Yuk, Oke, teman-teman buka kameranya. teman-teman. Bentar, pakai topeng. Ribu. Tunggu dulu, kemudian kita lanjutin. Biasanya kalau udah pertengahan nanti nggak bisa komplit. Kita coba. Ada Ya, Melinda betul. juga nih. Ini Sama Melinda 3 Melinda sepertinya. bertambah lagi ya. Ya. Melinda 3 ini. Melinda 3 ini. Karini sudah sampai Karini. Hai Rini, apa kabar? Oke. Bu Melinda satu lagi. Bu Melinda Baik, satu. baik. Minta dibuka Halo. kameranya. Oh, itu udah Melinda. dibuka. Wah. Iya. Oke, siap ya, Bu Indah. Mau buka kamera? Siap. 1, 2, 3, cii. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, cii. Oke, terima kasih. Boleh, siapa yang mau kasih sharing atau gimana? Boleh, silahkan. Wah, sebentar nih, kita foto lagi nih, Bu Melinda nih satu lagi. Baru Kenapa? muncul kali. Tadi kelempar kayaknya. Email. Mel, bisa buka Mel. kamera, Mel? Kita Bentar, foto dulu. kerudung mulu. Belum kerudungnya. Oke. Bu Rika juga tadi kelempar Gimana ya? mukamu? Udah agak lebih baik? Bukannya tadi 14 sudah? 14 orang? Ya. Tadi Final emailnya ya? hilang. Aha, yo. Nah. Siap. Satu foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Email udah mukanya udah cerawannya udah hilang ya? Udah. Udah ya. Suaranya kakak kecil. Itu Nah, suaranya kecil. Ya, punya kami di aku gede suaranya. oke, sudah. Tadi kecil banget. Oh gitu. Iya. Oh. Nah, sekarang sudah. Iya, bentar. Ditembak dulu deh, Bu Armel. Ayo, gimana menurutmu nih, Bu Armel? Ini kan terhitung, ya kita sebutnya baru lah ya. Baru gitu, menurut Bu Armel. Baru gimana aktif nih? sebulan setengah. Newbie, Armel ada yang mau disimpulkan dari Atomi ini biar teman-teman yang baru juga punya pandangan gitu. Boleh Mel, Bu Armel. Setelah beberapa saat menggoa, akhirnya keluar juga dan aktif ya. Oke, kalau misalkan sejauh ini untuk pemilihan, kenapa sih aku bisa terus maju di Atomi? Kalau misalkan ditanya pengen sukses, pasti pengen sukses. Tapi aku lebih perhatiin diri aku sendiri, yaitu dia pencapaian aku sejauh mana untuk bisa konsisten, sejauh mana untuk bisa terus mendapat manfaatnya dari bisnis Atomi ini gitu. Karena jujur, selain intinya dari si produknya ini yang aku udah rasain, dan sebenarnya begitu mudah ya aku sharing si produknya ini tanpa harus bicara banyak gitu, hanya ini kamu mau coba gitu, dan semua itu saat itu juga langsung tertarik dan emang manfaatnya tuh kerasa banget gitu. Sebenarnya nggak susah sama sekali gitu, dan aku pun
tidak percaya bahwa hanya dengan memakai produknya lalu sharing ke orang lain. Nah, si sharing ini sendiri juga itu tuh udah ada kayak udah di jalannya sendiri gitu. Saat kita ada kesempatan, ada teman yang butuh, kita hanya oh ya cobain deh ini gitu, tanpa harus panjang lebar gitu. Dan mereka memang fokusnya ke produknya. Saat mereka fokus ke produknya, dan mereka juga lambat laun akan menanyakan, kok bisa sih kamu kenal Atomy? Kok bisa sih ini itu segala macam. Nah, di saat itu juga kita akan bisa menerangkan kenapa kita ikut bisnis Atomy ini gitu. Dan yang dititik beratkan dan aku sendiri rasakan sesuai motonya ya, yang benar-benar menghargai semangat, terus penuh keyakinan dan juga saling bekerja sama, itu yang memang kerasa banget gitu. Dan kalau ditanya kenapa aku berharap banyak, tapi aku juga harus nge-push diri aku sendiri gitu. Jangan sampai terlalu ingin sesuatu tapi ya itu dia banyak kan yang pakai jalan pintas segala macam. Tapi dengan kita menghargai usaha kita sendiri, coba deh kita pasti bakalan seneng gitu, bakalan bangga sendiri gitu, meskipun belum kayak leader kita yang di atas gitu, belum sampai sales master atau apapun belum. Tapi untuk aku pribadi dengan di sini udah di Atomy terus sejauh ini baru hampir 2 bulan, itu udah hadiah sendiri buat usaha aku gitu. Itu sih, jadi suksesnya aku itu memang tadi kata Bu Rika, suksesnya itu setiap orang pasti beda-beda, tapi suksesnya aku untuk aku sendiri, di mana aku bisa betul-betul konsisten dan menghargai setiap sedikitnya usaha aku. Nah itu sih gitu, jadi nanti nggak cuman masalah materi, tapi masalah usaha yang aku jalankan di Atomy ini bakalan jadi lebih penghargaan sendiri buat aku. Gitu. Itu sih, Des. Kok suaranya nggak ada? Ya, di mute. Makasih Bu Armel, sangat menginspirasi ya. Jadi memang Bu Armel ini, kalau teman-teman ingin tahu, dia itu daftarnya udah lama banget, lama hampir sama dengan Bu Rika kali ya, sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Tapi ini pun perlu waktu nih, jadi karena Bu Armel belum butuh produknya dan dia belum ingin tahu lebih dari Atomy, jadi dia waktu itu belum ikut bergabung. Tapi ketika dia sudah tahu celah Atomy-nya di mana, jadi dia sekarang bergabung. Dan ketika dia sudah bergabung, dia sudah menemukan celah-celahnya ya. Jadi ketika dia sharing, ada aja orang yang nanya, ada aja orang yang beli. Ya setiap hari minimal ada pembelian dari grupnya Bu Armel ya. Dan ini saya apresiasi banget, luar biasa gitu ya. Meskipun kita terkendala sama jarak, tapi kalau sekarang sharing itu nggak harus ketemu langsung, tapi bisa sih ketemu langsung, itu salah satunya lebih enak. Tapi kalau kita saat hari ini tidak bisa ketemu secara langsung, bisa lewat sosial media. Kita manfaatkan banyak sosial media dan itu pun luar biasa gitu. Yang aku rasain ya gitu. Boleh siapa lagi yang mau? Boleh bercerita. Jadi mau Bu Armel ini saking semangatnya, dia sampai nyamperin ke rumah tanya-tanya tentang Atomy yang itu loh, dari siang sampai sore itu. Ya betul. Nah itu juga rasa keingintahuan kan. Jadi kalau memang via telepon, via Zoom masih belum dirasa cukup, ya kejar leadernya ya seperti itu. Itu cukup puas ya Mel ya. Jadi kamu memantapkan dan itu yang memantapkan hati kita tuh, ya betul. Dan kita tuh sebenarnya punya rencana ya Bu Armel ya, kita mau mengumpulkan member-member kita untuk ketemu langsung gitu. Apa? Ya. Saya di Sawung boleh gitu. Ya bagus. Mau yang leader-leader lain juga kalau misalnya mau ke rumah saya aja, di sebelah rumah ada Sawung, itu boleh ya. Kita diskusi tentang Atomy. Nimble. Boleh.
Ya, Botram, bawa makanan masing-masing. di sini ada yang masih baru banget ya, kayak Aswin, terus kayak siapa Ibu Novi, terus siapa lagi ini? Mungkin Melinda, itu sebut Welly, ya, Bumi. kalau Teh ini mau L itu ya. Ada Ibu Bumi. ya, jadi bagi sebagian teman-teman yang hadir hari ini, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di Zoom kita. Jadi intinya dari bisnis kita ini bisnis Atomi ya, bisnis Atomi ini online shopping mall dari Korea. Teman-teman hanya perlu melakukan dua hal aja gitu ya, mencoba pakai produknya yang teman-teman rasa butuh produknya. Setelah itu rasakan dulu, oh ada manfaatnya nggak? Ada kerasanya nggak? Dalam waktu berapa lama nih saya kerasanya? Setelah memang dirasa ada manfaatnya benar-benar, nah baru teman-teman cerita ke orang lain produk yang sudah dipakai itu gitu. Banyak ragam produk yang ada di Atomi ini, mulai dari kesehatan, suplemen, dan lain-lainnya. Jadi kita punya kesempatan untuk menggali kebutuhan orang lain lewat produk-produk yang sudah ada di Atomi. Tentu kita nggak usah beli yang terlalu mahal, tapi yang kita butuhin aja. Misal butuhnya kayak tadi sering sakit gigi, ya cobanya pasta gigi. Atau lagi sering, sekarang nih lagi pandemi, lagi naik-naiknya yang meningkat apa? Coba vitamin C Atomi, ini sekarang orderannya lagi banyak-banyaknya ya teman-teman gitu. Hemohim juga, nah kayak gitu. Jadi kita cukup perlu sharing, pakai dan sharing. Berani nggak sharing? Ada sebagian yang sungkan, ya sharingnya ke siapa? Ke keluarga, ke temen dulu, ke tetangga, dan orang yang kita nggak kenal, kayak gitu. Ya, secara simpelnya gitu. Boleh, ada lagi yang mau ditambahin? Dari siapa? Jadi di Atomi itu kita nggak harus jualan ya. Kalau jualan kan kita butuh modal ya. Nah, kalau ini hanya sharingkan saja produk yang pernah kita coba, itu aja. Oh ya, aku juga mau sharing nih. Kalau bagi aku kesuksesan itu Ya, betul. Bagus banget nih yang tadi kata Bu Haya bilang ya, kita cukup sharing produk. Misal kayak gini, aku udah pakai produknya sekitar 30 produk. Kita kalau nggak bisa ketemu orang hari itu, sharing aja lewat sosial media. Misal aku hari ini nge-share-nya sampo Serebebe karena udah pernah dipakai Ingrid kan. Tapi nggak pernah ada yang ngerespon, nggak apa-apa. Kita ganti lagi misal sore pakai apa. Jadi waktu aku sharing si sampo Serebebe ini, karena mungkin masyarakat sini berpikir, sampo budak mah sampo yang ada aja gitu ya, yang murah gitu. Tapi jangan salah, ketika saya terus iklan-iklan nih, bulan kelima baru ada saya dapat orang yang ingin beli si sampo Serebebe gitu. Tanpa saya prediksi gitu akan ada orang tetangga saya sendiri. Karena apa? Karena dia butuh anak yang baru lahir pakai shampoo yang pakai lokal yang ada di Indonesia langsung beruntusan semuanya gitu. Jadi dia pikir mungkin sampo yang teteh bagus ya teh ya gitu ya. Kalau saya pakai sih ini sangat aman untuk kulit bayi ya Bu ya, saya jelasin. Ini ingredientnya, bahan-bahannya ada, Ibu boleh baca, saya kasih semuanya. Dia bilang wah ini bagus banget, saya bisa baca. Ini artikelnya bagus, kata dia bilang gitu, artikel. Padahal itu kan penjelasan-penjelasan secara detail yang kita dapat dari si web Atomi kayak gitu. Jadi dia langsung oke, saya order teh gitu. Bahkan saya mau jadi member. Nah, jadi kita jangan sampai putus harapan udah ngiklan tapi nggak ada yang komentar, apalagi yang beli ya. Belum saatnya karena orang belum butuh. Tapi suatu saat ketika kita berpikir bahwa suatu saat akan ada orang yang butuh, karena produk Atomi mah meliputi ya kehidupan sehari-hari, produk yang kita butuhkan sehari-hari kayak gitu. Jadi jangan putus semangat buat teman-teman yang ngiklannya masih bolong-bolong, seminggu sekali masih ngiklan, apalagi nggak pernah sama sekali ngiklan. Ya menurut saya itu belum terlalu konsisten ya, masih merasa bahwa Atomi mungkin belum masuk ke dalam hati gitu. Kalau saya pribadi saya menganggapnya bahwa Atomi ini udah hidup saya. Atomi ini udah bagian dari hidup saya yang saya nggak bisa lepas untuk kesehariannya kayak gitu ya. Jadi saya ingin menjadi brand untuk Atomi dan Atomi brand untuk saya gitu. Jadi ketika orang nanti cari ingat Atomi dari orang lain, mereka akan berpikir, oh si Desi sosok iklan Atomi. Jadi mungkin mereka bisa lari ke kita kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Teh Rini mau nambahin nih, Teh Rini juga tuh udah lama Teh. Ayo Seri. Gimana? Ayo. Boleh. Iya, kalau saya sih memang
Saya awalnya tahun berapa ya, lupa saya waktu pertama kali Helen datang kayaknya saya ketemu ya. Tahun berapa, udah lama lah, saya kayaknya 3 tahunan apa ya. Kayaknya sih di Atomi, ya lupa sampai saya lupa. Awalnya hanya mendengarkan, waktu itu Papi bilang, Pak Timo, yuk ikut sini katanya, si dengerin. Nggak terlalu, ya itulah, nggak terlalu suka MLM. Kalau dulu kan ya MLM, karena dulu saya coba ditawarin banyak lah, ada yang depannya M, yang enggak, terus ada yang F, ya banyak lah gitu. Cuman ya memang produknya juga bagus-bagus ya. Ada juga yang masih sekarang yang suka anak-anak muda pakai apa tuh sampai lupa saya. Oh ya, depannya O lah gitu. Itu juga kan MLM juga. Cuman yang dulu kan saya tuh nggak sukanya kalau orang terlalu promo. Orang kalau promo MLM ini pasti ujungnya gini ya, nanti kamu akan dapat passive income. Ongkang-ongkang kaki lu dapat, katanya gitu. Kalau buat saya nggak masuk akal, ya. Mana ada sih ongkang-ongkang kaki dapat nggak ada kerja gitu. Tapi kalau yang saya lihat tuh dari Atomi itu real ya. Lu nggak kerja, lu nggak dapat apa-apa gitu. Itu yang maksudnya pertama sih saya dengan prinsip aja. Prinsipnya ya kalau kita nggak kerja ya nggak akan dapat apa-apa lah, itu udah pasti gitu. Cuman ya kadang kan orang terbuai ya. Hati-hati juga orang kan suka terbuai. Oh nanti pada saat sudah dapat level segini, kamu duduk manis, duit datang sendiri, kayak gitu kan ya. Sering kali lah begitulah dijanji-janjikan sebegitunya. Dan untuk jadi member kan harus beli segini dulu, baru dapat ID. Misalkan sampai ada yang, maksudnya mau dapat ID aja harus beli misalkan 3 juta berapa, baru dapat ID-nya. Belum dapat bonus loh, gitu. Itu udah baru 3 juta sekian. Dia baru dapat ID-nya. Memang produknya bagus gitu. Cuman kalau di sini bagus dan motonya juga saya suka, itu aja. Terus akhirnya ya sebenarnya waktu di awal-awal ya, saya nggak mau jadi tukang obat. Maksudnya tukang obat kan, ayo ini bagus, tapi nggak pernah dia, kalau yang namanya tukang obat tuh dia sendiri nggak pernah minum obat itu sebenarnya. Ya kan, kalau tukang obat di jalan-jalan itu kan, ayo ini dalam waktu sekejap muka mulus, ini begini, nah itu kan tukang obat ya. Nah, kalau di sini kan enggak, maksudnya ya saya sih prinsip saya akan coba dulu, saya akan buktikan dulu supaya saya bisa ngomong. Kalau saya nggak bisa membuktikan, itu jadi bumerang buat saya. Itu kan baru katanya. Ya maksudnya sekarang kan orang-orang sekarang itu bukan orang-orang zaman dulu yang bisa dibohongin. Ya, ibu-ibu sekarang tuh udah pintar. Sosmed ini bikin pintar gitu. Jadi kitanya pun harus pintar gitu. Pintarnya bukan IQ berapa ya, bukan. Tapi kitanya juga pakai. Dulu saya lebih rusak, muka saya tuh rusak gara-gara hamil. Udah gitu saya ada tiroid juga. Jadi saya tuh orangnya cuek. Bodo amat deh. Gitu. Terus Pak Timo sama Helen nggak bisa begitu, Rin, gitu. Karena mereka tahu ketika, kalau Papi kan tahu ketika saya itu belum menikah, sampai saya menikah saya masih unyu-unyu lah, umur 19 tahun dia udah tahu. Sampai saya tua, Mihi ini juga tahu itu. Jadi oke lah, saya akhirnya disuruh pakai. Akhirnya saya pakai dan teman-teman saya sih nggak ngerasa perubahan apa-apa, cuma teman-teman saya lihat muka kamu nggak terlalu rusak deh gitu. Terus saudara-saudara saya juga bilang, ya mungkin kalau ada flek hitam ini nggak terlalu hitam sekarang, dan ini tidak menyerembak ya. Tadinya ini banyak loh, kesini-sini sampai ke hidung ya, sampai ke sini tuh banyak. Ya saya dari orang tua murid, kebetulan saya udah tahu ternyata ada orang tua murid yang orang tuanya Korea, anaknya pindah, dia kasih saya kenang-kenangan yang 6 sistem. Tadinya dia mau approach saya,
Miss Rini ikut yuk. Saya kan guru ya, Miss Rini ini coba ini. Loh, saya juga ada. Ternyata dia mau hire saya. Oh, nggak apa-apa, ini kenang-kenangan dari saya. Akhirnya saya pakailah Six System itu. Nah, itulah ada perubahan. Ada perubahan, orang bilang, saudara saya bilang yang dia suka sekali suntik lemak dan segala macam kecantikan, kulit kamu sekarang jadi sehat. Dan nggak ada kerutan. Dulu saya sampai kerutan loh di sini. Karena saya orangnya cuek, nggak pernah pakai apa-apa ya. Kayak gini, ini tuh tanpa apa-apa loh. Saya nggak pakai macam-macam, cuma toner aja. Ini tadi saya kasih toner. Udah aja gitu. Nah, makanya akhirnya orang juga jadi nanya. Kayak misalkan kita pakai kemarin ya, saya coba dulu. Jadi kuncinya sih kalau buat saya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau mau, kalau tentang Atomy ya, ngomong aja kayak testimoni itu lebih baik. Apalagi kita sendiri yang rasa ya. Kalau kita sendiri yang rasa kan nggak omong kosong. Ya. Makanya saya coba, saya memang sibuk sibuk karena saya dari pagi bisa sampai malam tuh masih ngurus kerjaan, karena ya saya kalau di dinas saya kepala sekolah juga, saya operator juga, istilahnya saya ngurusin nilai juga, sampai kadang hari Minggu pun masih kerja. Jadi kalau untuk jualan ke orang dengan intensif kayak teman-teman kayaknya susah buat saya gitu. Cuman saya lebih banyak tuh sharing sebentar. Ya orang akhirnya kayak apa ya? Repeat order lah. Mereka coba dulu deh. Coba dulu. Akhirnya teman-teman kantor saya ikut semua. Diracun sama saya, akhirnya racun semuanya gitu. Akhirnya mereka ikut, mereka coba. Saya bilang, ini mahal ya? Enggak juga. Jadi kita tuh kalau buat saya rombak dulu pemikiran daripada yang kita ajak ngomong. Misalkan dari mahal, kita buka dulu. Enggak loh, ini tuh gede. Dengan harga segini tuh enggak. Jadi supaya dia pikir, oh iya ya, kalau kita ngomong ini harganya segini, orang langsung, ini mahal banget. Yang ini harganya segini gitu ya. Langsung baru, saya ya itu aja sih, saya pandai-pandai apa ya, kemana nih orang nih maunya. Dan ya itu dia tadi kata yang share tadi, siapa tadi deh? Maksudnya kita lihat dulu nih kebutuhan orang ini apa ya. Dan ya memang saya berusaha untuk mencoba untuk pakai, misalnya Hemohim saya pakai, saya bisa testimoni gitu. Karena saya kan istilahnya kalau yang untuk saraf terjepit sama vertigo, saya bisa ngomong nih Hemohim kayak apa gitu kan. Terus saya bisa prebiotik, saya bisa ngomong juga vitamin C gitu, karena saya udah pakai gitu. Tapi kalau saya nggak pakai, mau ngomong apa? Jualan apa kayak tukang obat sih? Kan enggak gitu. Nah, ini aja sih yang saya bilang ya. Memang harganya misalkan, oh aduh keuangan saya terbatas, nggak apa-apa kok, jangan jadi halangan gitu. Kita bisa ambil yang ini, atau mungkin ada teman, oke, kita coba dulu yuk. Katanya ini sekian ini. Ya, misalnya mau nabung dulu atau misalkan ada sistem arisan sama teman-teman, yaudah deh, ini siapa dulu yang mau coba, ini bisa taktik banyak lah ya untuk kita bisa ngebantu orang yang bisa pakai gitu. Itu aja sih kalau dari saya ya. Jadi ya kalau Pak Timo bilang usahakan di rumah tuh kalau yang udah ikut Atomy minimal udah coba di atas 5 produk katanya, atas 10 produk gitu. Itu aja sih. Insya Allah sih kalau yang udah sekitar 5 bulan 6 bulan udah lebih dari 20 ya teman-teman. Mungkin yang baru hadir hari ini sudah mendengar beberapa penjelasan dari teman-teman. Yang terpenting adalah kita berani untuk mencoba produknya gitu ya. Kita percaya bahwa Atomy ini benar-benar dia punya kualitas produk yang sangat bagus di antara produk lainnya, dan juga kualitasnya lebih rendah dibanding dengan produk yang lainnya gitu. Boleh lagi siapa? Kami ini sebentar lagi, nggak terlalu lama ya, kita kasih waktu sekitar 20 menit lagi. Kami mau ada yang sampaikan sebelum yang lain? Ya, saya juga tadi di presentasi ya. Ini Saya ada lihat echo-nya, echo ya. Ya. Sebentar. Oh ya. Oke ya. Lebih baik ya. Ya.
Tadi ada kesan yang baik yang di PPT Ibu Rika. Di sana ada yang saling pegang tangan, ya. Itu di Atomy itu tidak kerja sendiri, yang kerja bersama-sama, jadi saling membantu dan saling mendukung. Ya, sukses itu bukan yang bisa diri sendiri itu. Kita suksesnya bersama-sama. Kalau kerja sendiri, kadang bisa jatuh, mungkin patah hati. Kalau ada yang kadang itu sepertinya sedang saya arah kemana itu nggak tahu itu. Tapi kita saling mendukung dan saling menyemangati saling, ya, sehingga itu kita bisa maju terus itu. Dan saya sangat suka sukses itu bukan sukses diri sendirinya, suksesnya yang membernya. Kalau sukses saya bisa ikut, otomatis bisa sukses. Jadi saya harus berjuang untuk teman-teman yang tim kita yang bisa menjadi sukses. Kalau tim kita kalau sukses, otomatis saya juga bisa dapat buah suksesnya. Saya sangat itu selalu ingat, dan saya sangat suka di Atomy yang kerjasama yang seperti inilah. Ya, demikianlah. Ya, ada yang mau lagi? Ada yang nanya nih. Ada Kapan yang baru bisa? Kapan yang baru bisa sama leadernya ketemu langsung? Kapan ya bisa dikenalin sama leadernya ketemu langsung? Oh, maksudnya leader kita di sini ini sponsor kita ini Kamihi, ya. Di atas Kamihi ada Pak Timo. Itu atau gimana maksudnya? Tadi udah ada sih Pak Timo waktu awal-awal dia buka Zoom sebentar karena terlalu sibuk kalau Pak Timo, ya. Tapi ini Kamihi ini sponsor kita semua yang ada di tim ini. Kak Rini pun sebetulnya berbeda line ya Kak, ya. Kak Rini ini bagian dari line-nya Pak Timo. Kalau kita semua yang ada di sini line-nya Kamihi gitu. Jalur kanannya Kamihi ini kita semua gitu. Meskipun dengan Kak Rini berbeda line garis, tapi tetap Kak Rini bisa bergabung di sini, ikut Zoom aja itu udah kita seneng ya Kak Rini gitu. Kapan-kapan Pak Timo ya Kamihi, mungkin teman-teman di sini ingin Pak Timo hadir lagi, kita sekali coba. Yang dipanggilnya L. Oh iya, iya. L. Yang itu di bagian mana yang itu? Di Ibu Rika atau Ibu Haya atau yang siapa yang Desi? Desi juga nggak apal ini di Yanti atau Maria ya? Gilang kan? Oh, Bu Gilang. Ini Bu Gilang. Yang senang. Yang membernya Bu Gilang itu Bu Melinda, Bu Al, sama siapa ya? Bu El sama Pia ya? Nopi. Tadi ada Nopi. Oh iya. Wah, senang banget. Welcome. Aduh, yang itu leader Ibu El, yang itu El itu yang leader yang pertamanya Ibu Gilang. Yang kemudian di atasnya itu yang siapa, Ibu Haya ya? Ada leadernya. Kemudian di atasnya ada yang apa ya, Ibu Rika, dan ada di atasnya itu sampai ada Ibu Desi juga. Yang itu. Kalau Ibu El, kalau apa ya, kita itu memang kita bisa apa bilangnya leader itu, tapi kita kerjasamanya semua sama-sama. Ya itu. Mungkin Ya, yang dimaksud jadi saling mendukung. Yang
maksud leader di sini ketika kita sudah punya jalur kiri dan kanan ya. Itu kita sudah Ya, siap jadi betul. leader ya, teman. Nanti Bu El pun sebentar lagi akan menjadi leader ketika punya jalur kiri dan jalur kanan yang bisa dibimbing langsung begitu. Leader, calon leader. Ya, betul. Bu Desi juga leader itu. Hah? Bu Desi kan juga leader kan? Betul. Iya, Betul. Betul. Ya. Jadi kalau apa ya ikuti Zoom kita bisa ketemu, ketemu terus itu. Jadi kita bisa saling mendukung. Oh ya, Kita bisa ketemu juga sama yang Kalau kami yang di di Zoom Korea itu ya. bisa ketemu Ya, sama yang betul. di Korea, yang di Pangandaran. Ya, nanti kalau kita apa ya sudah apa selesai COVID-nya, kita main ke Pangandaran ataupun nanti kalau sudah itu main ke Korea juga. Yuk. Amin, amin. Amin. amin, amin. Ini Ya. ada Pak Aswin nih. Ayo satu-satunya cowok mungkin ada yang mau disampaikan. Voice-nya dibuka, itu mute, di mute, nggak kedengeran. Itunya, Di unmute dulu. Suaranya hilang di bawah ada mic-nya. Suara mic-nya, mic bukan, sebelahnya. sebelahnya. Aswin yang videonya itu tadi mati, tapi Aswin yang mic-nya. Sebelah nadai ayam mic gini, gambar mic, kan bukan? Oke. Ayah sudah itu. Aswinnya Baru hidup. Aswin, ya. Iya. Aswin sepertinya itu betul-betul ini adikku. Betul. Ini yang ada di Indonesia. Ya. Dulu kami tinggal di rumah Aswin waktu kuliah ya. Yang itu sebelahnya, tapi jadi sudah berapa tahun ya? Saya kenal itu 20 tahun lebih ya. Udah ya. Sama seperti keluarga yang keluarga saya yang ada di Bandung. Ya, betul. Jadi ingin Aswin juga saya pengennya Aswin juga sama seperti kalian itu bisa sukses itu. Jadi bisa lebih dalam hidupnya ada impian juga dan itu. Ya, dari kemarin saya pengen ajak tapi baru ini dia bisa masuk Zoom. Ya. Aswin selamat bergabung ya. Teman-teman, kita nggak mungkin sebentar lagi karena waktu kemarin kita coba Zoom-nya sekitar sejam agar semua bisa ngikutin ya. Mungkin ini malam minggu ada yang mau main gitu. Terakhirnya saya cuma mau gini teman-teman. Ketika teman-teman ingin sukses di Atomi, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah mencoba produknya, lalu sharing produknya, dan yang ketiga yang paling penting adalah hadiri meeting. Meeting itu Zoom-nya. Nah, kebetulan di grup kita ini Zoom-nya sekarang hanya 1 minggu 1 kali. Setiap malam minggu ya, seperti ini ya. Dan itu masih sangat kurang kalau untuk kita yang ingin ikut bisnis secara serius gitu ya. Ya, saya juga tahu terkendala teman-teman mungkin masih ada yang kerja utama ya. Kalau buat teman-teman yang bisa hadir, ikut Zoom yang hari Senin, itu langsung dengan center kita yang ada di Bandung. Nah, jadi center kita yang ada di Bandung itu mereka adakan yang namanya Zoom untuk leader-leader yang sesama anggota membernya ya. Nanti saya bisa informasikan setiap hari Senin itu jam 3 khusus membahas perusahaannya itu dengan leader-leader yang sudah berhasil di Atomi gitu. Tapi kita jangan berkecil hati. Justru hadir di sana kita gali informasi, kita gali ilmunya gitu. Dan hari Selasanya itu membahas produk-produknya itu di sana dibahasnya luar biasa. Jadi buat kita grup ADL ini nanti kalau bisa menghadiri ya, ada lagi yang mau disampaikan? Bu, kalau yang Senin itu
tempatnya di mana? Link Zoom-nya, link Zoom. Halo? Halo, Iya, room Zoom. ada. Iya. Itu biasanya saya share nanti setiap hari Senin siang biasanya di share-nya. Ya, nanti teman-teman bisa. Oh gitu. Biasanya kalau yang setiap hari Senin itu ada materinya, lalu setelah itu kita masuk lagi ke dalam ruangan Zoom, jadi dibagi lagi, dipecah lagi. Misal pesertanya ada 20, nanti dibagi menjadi berapa bagian. Nah, kalau kita misal belum pernah, bilang saja kalau kita masih baru, kita masih ingin belajar aja, kalau nanti ditanya misal belum bisa menjelaskan begitu ya teman-teman ya. Nanti kita sharing di grup, jadi buat teman-teman diusahakan yang sudah menjadi member masuk ke grupnya WA kita, dari sana nanti bisa dapat informasi banyak begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, udah cukup deh Bu, nanti aja paling di-share di WA aja ya. Nanti kita sama-sama berjuang di sini. Ini ada member. Soalnya kan kalau aku emang ininya di frozen food. Nah sekarang mau nyoba bukan nyoba ya, kalau usaha itu nggak boleh nyoba ya, emang bismillah. Maksudnya kalau emang aku cocok juga di kesehatan atau di kecantikan, kenapa enggak gitu. Aku kan ininya di frozen food gitu. Siapa tahu ya. Mudah-mudahan harapannya. Itu harus sabar. Kalau aku kan oh iya, harus sering banyak belajar, makanya aku minta bimbingan sama arahannya gitu. Kalau misalnya virtual seperti ini kan aku agak jujur ya, kalau dibilang kurang paham dan mengerti emang kurang ya, terbatas dengan site-nya, dengan waktu, dengan ya karena COVID ini, kalau misalnya ada suatu hari yang emang udah ditentuin jadwalnya aku bisa hadir ya, insya Allah hadir gitu, jadi agak lebih jelas gitu. Kalau sekolah mah sekolah deh kayak anak sekolah gitu ya, walaupun di jadwal. Boleh, itu ide bagus Bu. Nanti Bu Gilang sama Bu Haya boleh kondisikan ya, bantu member-membernya untuk mendapat informasi lebih jelas. Kalau bisa boleh. Oke. Nanti kalau mau lebih detail lagi atau di awal lah ya, misalkan apa sih Atomi itu, kita bisa sharing sama-sama nanti ya. Oke. Betul. Iya, oke teman-teman, ada masukan lagi Bu Rika? Presentasinya hari ini bagus, mengingatkan kita semua lagi ya, mengingatkan buat teman-teman yang sekarang punya semangat lebih tinggi ya, harus lebih dikasih api lebih banyak lagi biar panas. Buat teman-teman yang masih merasa slow down, ya ini waktu yang tepat nih dikasih materi lebih bagus lagi biar kita up lagi gitu, jangan patah semangat. Terus kita harus berjalan terus biar ada gerak gitu ya, daripada kita berhenti ya nggak ada gerak begitu. Oke, Bu Rika boleh closing. Bentar Bu Gilang mau bicara? Oh Bu Gilang boleh. Udah, terima kasih. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Oh tanya. Bentar. Gini kan ada yang masih saudara, dia udah 2 kali operasi. Yang pertama itu dia operasi sesar. Nah setelah beberapa tahun timbul kayak apa ya, bintik-bintik apa gitu di deket bekas jahitan sesarnya itu. Nah kemarin setahun kemarin baru dioperasi. Nah setelah 1 tahun itu muncul lagi kayak bintik apa gitu, kayak apa ya, kayak keloid tapi di dalam tubuh, apa sih di bawah kulit, tapi di dalam. Nah terus kemarin ngobrol juga aku Bu, cobain atuh ini sana, masa sih aku harus operasi lagi sana untuk ngebuang kayak iyalah kayak daging jadi gitunya. Nah, cobain atuh kata aku aku ada ini apa sih kayak hemorroid. Aku minum obat herbal, tapi kayak kemarin sih mama nyoba kata aku siapa tahu daripada misalnya operasi udah 2 kali mau ketiga sekarang,
cobain kata aku teh bisa ya pakai hemohin kan? Bisa hilang gitu. Kalau misalnya rutin minumnya. Coba Buhaya jawab. Kenapa? Sebentar. Gini. Dia sakitnya apa? Maaf, nggak fokus. Kan dia tuh Yang habis dioperasi ya, dioperasi tapi ada bekas operasinya. ya, jadi apa sih timbul Kayak benjol? ini, kayak apa namanya? Kalau habis operasi itu keloid ya, keloid. Tapi keloidnya itu bukan di luar bekas jahitannya, malah di dalamnya Buhaya gitu. Nah, kemarin teh setahun kemarin dia baru selesai ngeluarin ada 3 benjolan yang kecil-kecil katanya. Udah setahun kemarin beres. Kirain gak akan muncul lagi. Nah, setahun sekarang lagi teh katanya kok keras lagi dipegang di bawah perut itu, kok keras katanya. Terus setiap kalau misalnya datang bulan itu banget katanya. Sakit banget. Terus kata aku teh apa bisa untuk apa sih? Disarankan misalnya minum hemohim. Gimana ya? Kalau hemohim itu kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebetulnya ya. Jadi ketika mungkin pada saat dia kerasa seperti itu, pola makannya bagaimana harus ditanya dulu, pola makannya bisa dijaga apa enggak. Karena yang seperti itu juga bisa dari pola makan juga ya, kami ya. Terus kalau saya baru dengar sih bisa apa enggaknya juga. Coba nanti saya tanyain ke Itu yang dari dokter. Kata dokter itu bilang apa? Yang itu dari penyakit apa itu? Tidak ada? Tidak ada penjelasan sih. Cuma dokternya bilang kok Bu ada lagi ya katanya gitu. Jadi iya. Dia gitu, seleb ya. Aku juga kan maksudnya kemarin sesar gitu, tapi asa enggak gitu. Asa kayak gitu, tapi mungkin beda ya kali. Mungkin dari perawatan juga bisa kali ya. Setelah misalnya melahirkan sesar, terus kurang dijaga, misalnya makanannya juga bisa kan dari situ ya. Pola makannya enggak benar gitulah. Nanti saya coba tanya. Ya. Coba tanya ke bagian ya orang yang itu lebih tahu, itu tanya dulu kemudian akan kasih jawabannya. Karena itu setelah dioperasi kemudian di dalam itu tumbalannya itu ada benjolan di dalam perutnya itu. Apakah itu dari kulit, sel kulitnya atau yang kenapa itu harus coba tanya dulu. Memang itu kalau hemoim itu untuk menguatkan kekebalan tubuh ya. Jadi kalau minum hemoim itu memang bagus, tapi apakah sampai bisa mempengaruhi atau enggak itu harus cek dulu. Karena apakah dia ada yang kekurangan kondisi badannya, yaitu ada yang sesuatu yang kurang balance, kurang seimbangan sehingga bisa terjadi, atau dia punya yang perbedaan dengan yang orang lain, mungkin ada itu bisa terjadi yang seperti itu, yang itu harus cek dulu. Tapi memang itu kalau minum hemoim itu memang itu menguatkan itu kekebalan tubuh, imunnya, naik imun itu memang itu sangat bagus itu. Tapi soal yang bagi yang khusus itu harus tanya dulu. Itu mungkin. Iya. Nanti saya coba tanya dulu. Saya kasih tahu ke Ibu Gilang ya. Ya, oke, Bu Gilang ya, kita belum bisa menjawab. Ya, belum bisa tahu, harus di pending dulu gitu, biar jawabannya maksimal. Iya, terima kasih
Buat teman-teman yang sudah hadir, ini pun siapa ada Bu Bumi yang hampir mati HP-nya gitu ya. Terima kasih semuanya. Meskipun sebentar, kita maksimalkan betul-betul Zoom-nya ini lebih interaktif dan menyenangkan ya buat teman-teman gitu. Terima kasih ya sudah hadir. Bu Rika tadi keluar apa udah ada lagi? Kayaknya kelempar deh. Lempar ya. Lempar, tangkap, lempar, tangkap. Karena sinyal. Makanya fotonya habis, dia bilang nggak bisa masuk lagi. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir di sini. Buat yang teman-teman yang baru yang menyempatkan hadir di sini, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kita semua. Tidak bermaksud untuk apa-apa, tapi ini lebih buat membangun kita semua di grup ini ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di Zoom kita minggu depan berikutnya. Dan besok saya sampaikan linknya untuk hari Senin dan hari Selasa ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Malam, dadah. Ya, Kita selamat ketemu malam. lagi. Yo. Nah, kami selamat malam. Senang, dadah. Bye. Winda. Ada yang nanya nih, ada Kapan yang tanya, baru bisa? kan yang baru bisa dikenalin sama leadernya ketemu langsung. Kapan ya bisa dikenalin sama leadernya ketemu langsung? Oh, maksudnya leader kita di sini, ini sponsor kita ini Kamihi ya, di atas Kamihi ada Pak Timo. Itu atau gimana maksudnya? Tadi udah ada sih Pak Timo waktu awal-awal dia buka Zoom sebentar karena terlalu sibuk kalau Pak Timo ya. Tapi ini kami ini sponsor kita semua yang ada di tim ini. Kak Rini pun sebetulnya berbeda lain ya Kak ya. Kak Rini ini bagian dari lainnya Pak Timo. Kalau kita semua yang ada di sini lainnya Kamihi gitu. Jalur kanannya Kamihi ini kita semua gitu. Meskipun dengan Kak Rini berbeda line garis, tapi tetap Kak Rini bisa bergabung di sini, ikut Zoom aja itu udah kita seneng ya Kak Rini gitu. Ya, kapan-kapan Pak Timo ya, Kamihi mungkin teman-teman di sini ingin Pak Timo hadir lagi, kita sekali coba. Yang dipanggilnya L. Oh iya, L. iya. L. Yang itu di jalur di bagian mana yang itu? Di Ibu Rika atau Ibu Haya atau yang siapa yang Desi? Desi juga nggak hafal ini Yanti atau Maria ya? Gilang kan? Oh, Bu Gilang. Ini Bu Gilang. Yang senang. Yang membernya Bu Gilang itu Bu Melinda, Bu Al, sama siapa ya? Bu El sama Tia ya? Nopi. Tadi ada Nopi. Oh iya. Wah, senang banget. Welcome. Aduh, yang itu leader Ibu El, yang itu. L itu yang leader yang pertamanya Ibu Gilang. Yang kemudian di atasnya itu yang siapa? Ibu Haya ya? Ada leadernya. Kemudian di atasnya ada yang apa ya? Ibu Rika, dan ada di atasnya itu sampai ada Ibu Desi juga. Yang itu. Kalau Ibu El, kalau apa ya? Kita itu memang kita bisa apa bilangnya leader itu, tapi kita kerjasamanya semua sama-sama. Ya itu. Mungkin Ya, yang dimaksud jadi saling mendukung. Yang dimaksud leader di sini ketika kita sudah punya jalur kiri dan kanan ya. Itu kita sudah jadi leader ya, teman-teman. Nanti Bu El pun sebentar lagi akan menjadi leader ketika punya jalur kiri dan jalur kanan yang bisa dibimbing langsung begitu. Leader, calon leader. Ya, betul. Bu Desi juga leader itu. Hah? Bu Desi kan juga leader kan? Betul. Iya, Betul. Jadi kalau apa ya, ikuti Zoom kita bisa ketemu terus itu. Jadi kita bisa saling mendukung.
Oh ya, So, kita bisa ketemu juga sama yang Kalau kami yang di di Zoom Korea itu ya. bisa ketemu Ya, sama yang di betul. Korea, yang di Pangandaran. Ya, Bisa nanti di kalau mana kita apa ya sudah apa selesai COVID-nya, kita main ke Pangandaran ataupun nanti kalau sudah itu main ke Korea juga. Yuk. Amin, amin. Amin. amin, amin. Ini Ya. ada Pak Aswin nih. Ayo satu-satunya cowok mungkin ada yang mau disampaikan. Voice-nya dibuka, itu mute, di mute. Di mute, nggak kedengeran. Itunya. Di-unmute dulu. Suaranya hilang di bawah ada mic-nya. Suara Mic-nya. Bukan, mic bukan. sebelahnya sebelah. Sebelahnya. Aswin yang kalau videonya itu tadi mati, tapi Aswin yang mic-nya. Sebelah nadai ayam mic gini, gambar mic. Bukan. Oke. Ayah sudah itu. Aswinnya Baru hidup. Aswin. Ya. Iya. Aswin sepertinya itu betul-betul ini adikku. Betul. Ini yang ada di Indonesia. Ya. Dulu kami tinggal di rumah Aswin waktu kuliah ya. Betul, yang itu sebelahnya. Tapi jadi sudah berapa tahun ya? Saya kenal itu 20 tahun lebih ya. Udah ya. Sama seperti keluarga yang keluarga saya yang ada di Bandung. Ya betul. Jadi ingin Aswin juga saya pengennya Aswin juga sama seperti kalian itu bisa sukses itu. Jadi bisa lebih hidupnya itu dalam hidupnya ada impian juga dan itu. Ya, dari kemarin saya pengen ajak, tapi baru ini dia bisa masuk juga. Ya. Aswin, selamat bergabung ya. Teman-teman, kita nggak mungkin sebentar lagi karena waktu kemarin kita coba Zoom-nya sekitar sejam agar semua bisa ngikutin ya. Mungkin ini malam minggu ada yang mau main gitu. Terakhirnya saya cuma mau gini teman-teman. Ketika teman-teman ingin sukses di Atomi yang pertama kali teman-teman lakukan adalah mencoba produknya, lalu sharing produknya, dan yang ketiganya yang paling penting adalah hadiri meeting. Meeting itu Zoom-nya. Nah, kebetulan di grup kita ini Zoom-nya sekarang hanya 1 minggu 1 kali. Setiap malam minggu ya, seperti ini ya. Dan itu masih sangat kurang kalau untuk kita yang ingin ikut bisnis secara serius gitu ya. Ya, saya juga tahu terkendala teman-teman mungkin masih ada yang kerja utama ya. Kalau buat teman-teman yang bisa hadir, ikut Zoom yang hari Senin, itu langsung dengan center kita yang ada di Bandung. Nah, jadi center kita yang ada di Bandung itu mereka adakan yang namanya Zoom untuk leader-leader yang sesama anggota membernya ya. Nanti saya bisa informasikan setiap hari Senin itu jam 3 khusus membahas perusahaannya itu dengan leader-leader yang sudah berhasil di Atomi gitu. Tapi kita jangan berkecil hati. Justru hadir di sana kita gali informasi, kita gali ilmunya gitu. Dan hari Selasanya itu membahas produknya itu di sana dibahasnya luar biasa. Jadi buat kita grup ADL ini nanti kalau bisa menghadiri ya, ada lagi yang mau disampaikan? Bu, kalau yang Senin itu tempatnya di mana? Link Zoom-nya, link Zoom. Halo. Halo. Iya, room Zoom. Ada. Iya. Biasanya saya share nanti setiap hari Senin yang biasanya di share-nya, ya. Nanti teman-teman bisa. Oh gitu.
Biasanya kalau yang setiap hari Senin itu ada materinya, lalu setelah itu kita masuk lagi ke dalam ruangan Zoom, jadi dibagi lagi, dipecah lagi. Misal pesertanya ada 20, nanti dibagi menjadi berapa bagian. Nah, kalau kita misal belum paham, bilang saja kalau kita masih baru, kita masih ingin belajar gitu aja. Kalau nanti ditanya misal belum bisa menjelaskan begitu ya teman-teman ya. Nanti kita sharing di grup, jadi buat teman-teman diusahakan yang sudah menjadi member masuk ke grupnya WA kita, dari sana nanti bisa dapat informasi banyak begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, udah cukup deh Bu, nanti aja paling di-share di WA aja ya. Nanti kita sama-sama berjuang di sini. Ini ada member. Soalnya kan kalau aku emang ininya di frozen food. Nah sekarang mau nyoba bukan nyoba ya, kalau usaha itu nggak boleh nyoba ya, emang bismillah. Maksudnya kalau emang aku cocok juga di kesehatan atau di kecantikan, kenapa enggak gitu. Aku kan ininya di frozen food gitu. Siapa tahu ya. Mudah-mudahan harapannya. Itu harus sabar. Kalau aku kan, oh iya, sabar, harus sering banyak belajar. Makanya aku minta bimbingan sama arahannya gitu. Kalau misalnya virtual seperti ini kan aku agak jujur ya, kalau dibilang kurang paham dan mengerti emang kurang ya, terbatas dengan site-nya, dengan waktu, dengan ya karena COVID ini. Kalau misalnya ada suatu hari yang emang udah ditentuin jadwalnya aku bisa hadir ya, Insya Allah hadir gitu, jadi agak lebih jelas gitu. Kalau sekolah mah sekolah deh kayak anak sekolah gitu ya, walaupun di jadwal. Boleh, itu ide bagus Bu. Nanti Bu Gilang sama Bu Haya boleh kondisikan ya, bantu member-membernya untuk mendapat informasi lebih jelas. Kalau bisa boleh. Oke. Nanti kalau mau lebih detail lagi atau di awal lah ya, misalkan apa sih Atomi itu, kita bisa sharing sama-sama nanti ya. Oke. Betul. Iya, oke teman-teman, ada masukan lagi Bu Rika? Presentasinya hari ini bagus, mengingatkan kita semua lagi ya, mengingatkan buat teman-teman yang sekarang punya semangat lebih tinggi ya, harus lebih dikasih api lebih banyak lagi biar panas. Buat teman-teman yang masih merasa slow down, ya ini waktu yang tepat nih dikasih materi lebih bagus lagi biar kita up lagi gitu, jangan patah semangat. Terus kita harus berjalan terus biar ada gerak gitu ya, daripada kita berhenti ya nggak ada gerak begitu. Oke, Bu Rika boleh closing.